Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li ibadati wa karramana min jami'il makhluqat hatta na'budu bis-sadiqil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbubi syafi'il wa farijil kurub ya ma'bad. Tumalabi'u yang kami hormati, kita hormati bersama taksin hormat saya kepada tim Sapari PGRI Kabupaten Polewali Mandar bersama seluruh rombongan yang dalam hal ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Beliau adalah Haji Andi Masri Masdar. Yang saya hormati, saya muliakan luar Masjid Besar Al-Amin, Kecamatan Loyo bersama seluruh jajarannya. Bapak-bapak ibu sekalian, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sama-sama saya hormati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah tarwih, jamaah Isya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ke-14 ini anugerah ilahi karunia hidayahnya masih menyertai kita sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu secara seksama tadi kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Tentunya insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Semua ini kita berharap bahwa seluruh aktivitas bukan hanya malam ini, tapi mulai dari malam awal sampai malam ke-14 ini semua tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca, kita jadikan amalan istiqamah, bahkan kita jadikan wirid. Tentunya harapan kita ingin menuai hasil, yaitu berupa syafaat, pertolongan atau pembelaan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tumalabi hadirin yang sama-sama saya muliakan, sebelum akan masuk Ramadan, demi usaha dan itu sekaligus menjadi ujian bagi kita. Mau lagi marinis di tata alaw matarawih. Mengapa? Momen bulan Ramadan adalah satu-satunya hadiah Allah kepada Rasulullah untuk kita semua, untuk mapamai di amal, mapamai di bekal kehidupan abadi di akhirat nanti. Ya, senantiasa kita mendapatkan karunia ilahi, petunjuk hidayah dari Allah, sehingga kesempatan berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepadanya dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tumalabi hadirin yang sama-sama dirahmati Allah wa taala, usinggung isicu dia paurangan. Karena memang beda dengan momen-momen Ramadan tahun-tahun belakangan ini. Dia itu orangnya isyarat pun Allah Ta'ala. Napangana Pandi. Saya mungkin ini agak-agak ceramah yang bisa diterima oleh masyarakat ini. Dia itu paurangannya ada hikmah di balik itu. Apa mau? Itu sebagai sebuah itibar, mesa tamsil. Mesa misal menyatakan pun Allah Ta'ala mau kalau kau mampu memanai hujan pasti bisa nih perbandingan. Apa mau? Saya mau bandingkan sedikit dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi tahu tentang Isra Mi'raj ya.
Tapi bukan kita bahas Isra Mi'raj ini, cuma sebuah peristiwa ya. Tiba-tiba Rasulullah diturunkan oleh Jibril. Wahai Jibril, apa nadan dodo malaikat? Mai di sana limanna, mai di jari-jarinna. Ya. Dia punya banyak tangan, banyak jari-jari. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ia tulen datuis sana. Tapi enggelo betule. Jadi Jibril dengan Rasulullah mendatangi ini malaikat yang memiliki jari-jari, memiliki tangan yang banyak. Ya. Lalu Muhammad Jibril, malaikat. Mandar nasapa ya luare. Apa kabar? Kabar macoa. Kekasih Allah ini Habibullah Muhammad SAW ingin bertanya, apa? Baik di limamu. Apa kata malaikat ini? Dia bilang, "Ya Jibril, ya Rasulullah, sejak aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas saya hanya satu. Dan aku tidak pernah pindah tempat. Di sini saja duduk. Tugasku adalah ya, menghitung rintik-rintik hujan yang jatuh dari langit ke bumi, hujan yang jatuh mulai dari Nabi Adam akan saya hitung sampai hari kiamat nanti." Mohon Jibril, baik ditausi oleh malaikat, iyo menjadi tugasmu baik di sana. Kamulah malaikat yang memiliki tugas yang berat. Muka maitin mau mahitung mau iya. Memang aku diberikan kelebihan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghitung ini rintik-rintik hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Tapi tahukah engkau wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, kalau aku melebihi kelebihan, memiliki kelebihan, mampu menghitung jatuhnya rintik-rintik hujan ke bumi, ya, itu adalah sesuatu yang saya miliki, anugerah dari Allah. Tapi ada sesuatu yang aku tidak mampu menghitungnya. Kata Jibril, apa itu wahai malaikat? Kata Rasulullah, apa itu? Mana maulah hitung rintik-rintik hujan yang jatuh mulai dari Nabi Adam sampai yaumil akhir nanti, ya, saya mampu menghitungnya. Tapi aku tidak mampu menghitung ketika umatmu Rasulullah bersalawat kepadamu satu kali, aku tidak mampu menghitung pahala yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Berarti dia salawat luar biasa. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita, jadikan momen Ramadan, bahkan di luar Ramadan, darwami usap salawat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan usap salawat, apakah itu salawat pendek, salawat panjang, punya Sayyidina, punya gas salawat. Ya. Kenapa ini malaikat tidak mampu menghitung pahala yang Allah cucurkan kepada orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah? Karena memang dia salawat ibadah malaikat ia nabuah pun Allah Ta'ala. Sebelum dia menyampaikan menghimbau kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Karim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Dia pun Allah Ta'ala tu misi memang sembahyang, wahai hamba-hambaku aqimis shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, keluarkan zakat, wa shaumu ramadan, puasa bulan Ramadan, al hajju man istata'a ilaihi sabila, dan itu maka mau kemampuan. Semua yang Allah perintahkan ini tak satu pun yang dilaksanakan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia yang dia palambi kenai. Andapai mau ya ayyuhalladzina amanu ingkandana to matapau na pogau memane matandro yale na pong Allah Taala yau sola malaikau ya matsalawa lawi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkandana to matapau pasalawana sang ulah yang menjadi malaikat na ande nisan na hidup pahalanya yang Allah kucurkan kepada umatnya Rasulullah ketika ia bersalawat satu kali. Kenapa? Karena ini ibadah anu na pogau Allah Taala anu na pogau malaikat. Oleh karena itu sekali lagi jadikanlah ini salawat ya sebagai perisai dalam dada kita, dalam kehidupan kita. Apa? Pamai di salawat ya sebagai suatu kebanggaan ya yang menjitomani nasita Rasulullah yang akan mendapatkan curah rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Isya, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini ya, dia hadiah khusus pun Allah Ta'ala loh Nabi ta untuk kita ya. Jadi memang do bulan puasa. Puasa itu sejak dari Nabi Adam puasa memang. Tapi satu bulan yang namanya Ramadan dikatakan dia Sayyidus Syuhur, maradianna bulan. Dari 12 bulan maradianna punggawana ya, penghulunya adalah Ramadan. Itu Allah berikan kepada Rasulullah untuk kita semua. Jadi Ramadan ini memiliki beberapa aspek. Mengapa ini disangat Sayyidus Syuhur? Mengapa disangat maradianna bulan? Karena pertama, Ramadan itu ya, ukaitkan ide safari malam ini. Ramadan itu adalah guru besar. Dosennya dosen. Dia profesornya guru. Kenapa? Ramadan datang, puasa datang untuk membina manusia, mengajak manusia untuk menghilangkan beberapa sifat-sifat yang tidak terpuji dalam dirinya. Pertama, sifat ego, sifat bakil, ya, melo di sana, sifat ujub. Mau atau puasa atau tonga, malai sipau. Sementara sifat bakil misalnya, dena maknai Ramadan selama dia mai makikiri misalnya ya. Makureng mapasus sulaka sedekah kepada sesamanya. Tapana puasa mo, ya. Nah saat ini mau tambah itu balaka puasa. Akhirnya timbullah rasa sosial. Dia memiliki rasa solidaritas dalam dirinya. Toleransinya bertambah. Kenapa? Ternyata dia itu tambah itu di luareta fakir miskin ya, yang tidak makan nih, biar di bulan Ramadan maupun di luar dia rasakan bagaimana itu rasanya lapar. Sehingga rasakan ini puasa dia, akhirnya timbullah rasa sosial dalam dirinya, inginlah dia bersedekah, membantu. Ini salah satu guru Ramadan menghilangkan sifat batil dalam dirinya. Itu salah satu contoh. Jadi lupa dicerita nasa nih Pak Mai ditaruh lauri. Misalnya pemarah, pacayani ya. Akhirnya Ramadan datang menjadi guru buat dia. Akhirnya sifat marahnya, sifat egoisnya semua hilang karena dibina gembleng oleh yang namanya Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imbu kita tahu dia mau oleh kapal. Ya. Itu mau oleh kapal donasa ngande, diupokona juga capu ande. Sahabat pertama apa di luar yo mak? No capu yo kambe. Pura pa. No gasa o. Ya? No gasa o. Anda tahu Pak dendammu. Akad satu dia. Itu siapa yang berbicara itu? Itu nafsu. Itu syahwat. Tapi ketika tenggorokan mulai bersentuhan dengan air seteguk, ya. Mendundum otak pasilambi de apa yang kau rasakan? Enak, nyaman, adem. Pada saat itulah semua katamu yang mencapai dia, tapi mana itu yang itu dia. Apa hikmahnya ini? Pantaslah Allah dalam hadits qudsi Rasulullah bersabda ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang berpuasa itu akan memiliki dua nikmat, dua kegembiraan. Ya. Pertama nikmat dia buka puasa. Waktunya buka puasa tenggorokannya ini ya, di sini tenggorokan Pak, lambang ada hikmah yang namanya Rayyan. Apa itu Rayyan? Rayyan itu salah pintu di dalam surga nanti yang Allah siapkan untuk orang-orang ahlu saum, ahlu berpuasa. Jadi Allah nanti kemudian itu mengatakan, wahai hamba-hambaku yang ahli berpuasa, ahli saum, puasa karena yang masukilah surga dengan pintu Rayyan. Apa itu Rayyan? Kesegaran. Itu Rayyan kesegaran. Nah, mana diri itu nampak tiroy Allah Taala kesegaran di sini. Jadi si menyamam nih. Ditingan degena undam mi katamu nemu capui mo. Mau mutindu upamanu apa? Undam makuram mi mengapai? Namanya Rayyan ini sudah bersentuhan dengan air al-maul hayat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesegaran. Itu kegembiraan pertama. Ya. Kegembiraan kedua adalah mani pun Allah taala ya. Kullu amal ibni Adam, ingkannana amalna anapuna Adam ya lahu untuk dia. Jualawena illa saum, kecuali puasa. Puasa ini milikku.
Do puasa ana aja sibin. Ya utopnya nambe balasan. Saat nanti saya memberikan balasan kepada orang-orang berpuasa. Mengapai? Semua ini punya hikmah teman lebih hadirin. Hikmahnya adalah sehingga Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan itu pahalanya kepada orang berpuasa, ternyata orang berpuasa itu adalah hamba-hamba Allah yang dari sekian amal ibadah dia lakukan, hanya puasalah yang mampu hamba ini mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala. Sangat puasa itu mampu sifat-sifatnya pulang. Apa sifatnya Allah taala? Sifat Allah itu tidak makan, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan karena memang dia tidak beristri. Dia adalah Qul huwallahu ahad. Ale-alena, sesanna. Nah, ketika orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istrinya di siang hari, maka Allah mengatakan, aku sendiri akan memberikan balasan kepadanya. Kenapa? Karena hambaku itu telah melaksanakan satu ibadah yang ibadah itu mampu mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa itu dia sama puasa, Pak. Renungkan dalam dirimu baik-baik bahwa ternyata orang berpuasa itu adalah orang yang mampu melakukan satu ritual ibadah, ya, secara istiqamah dalam satu tahun yang ternyata mampu mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ande to mandundu, ande to bercampur istri di siang hari, semua itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah mengatakan wa ana ajisibin. Iya lo puasa dia, saya sendiri akan memberikan balasan kepadanya. Nah, ternyata ya ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya. Di hari kemudian nanti ternyata dalam catatan malaikat, catatannya malaikat ai tata itu isi neraka ya anu. Muka catatan amalnya maksiat namanya di sana ya. Tepat ketika dia diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan oleh Allah, manipun Allah taala ini catatanmu PS umay wa du'au. Baca itu catatanmu, amalmu, dosamu, amal burukmu baca. Tapi manya-manya. Manya-manya kamu kadoi. Mani malaikat, mengapa buang? Eda tanah urusanmu malaikat. Manya-manya baca. Dah baca mi yau. Nyaris tidak ada amal baiknya disebut karena memang dia maksiat. Ya. Dia maksiat. Tapi rahasianya ini orang ternyata ketika datang bulan Ramadan, ya, dia bayunan pakai maksiat nama nusan. Nah pakai maksiat di luar Ramadan nama nusan terus pakai, kemudian membeli pakaian yang baru dengan niat bahwa pakaian yang baru ini, sarung yang baru ini, baju yang baru ini, semuanya aku akan pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penghormatan seorang hamba kepada haliknya, menghargai dan menjunjung tinggi, memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Sehingga tahu batu awe. Nah lain asa sifat-sifat patuyunna di luar Ramadan, kemudian disambut Ramadan dengan segala sesuatu dia baharui. Nah baharui dana. Nah baharui pikirannya apa semua. Sehingga waktu meninggal ini menurut ini hadis ya, manipun Allah taala manya-manya iwajah dan muka doi. Sesudah itu malaikat mengatakan, ya Allah, bukankah ini hambamu akan menjadi ahli nar, isi neraka? Ya, tapi manipun Allah taala malaikat. Dia batua uli mai di sana arayanna banyak maksiatnya. Tapi aku tidak akan membakar lagi dia di dalam neraka. Kenapa? Aku sudah membakarnya di dunia bulan Ramadan. 1 bulan penuh dia berpuasa karena aku. Dia berpuasa di musim kemarau. Lawena wakbar, marokkor, andai mandai mandundu. Semata-mata untuk mengharapkan ampunanku. Mengharapkan maghfirahku. Mengharapkan ridaku. Inilah hamba yang mampu mensilami hanyut di dalam rahasia-rahasia hakikat daripada bulan puasa itu sendiri. Mudah-mudahan ya hadirin berbahagia, karena ini malam ke-14 berarti tinggal 16 lagi kita akan berjuang ini di dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau witere jamaah ini di Masjid Al-Amin dia. Alhamdulillah datuk digugur ya. Karena itu Ramadan kita bagi 3, andaikan olahraga kita bagi 3. 10 hari Ramadan pertama namanya rahmat, tapi sekaligus dalam istilah olahraga itu babak penyisihan. Babak penyisihan itu main di sana itu klub-klub anggota-anggota yang gugur. Kemudian masuk semifinal. Ini sekarang ini kita di era semifinal ini. Dan masih ada lagi final nanti 10 akhir Ramadan.
Tapi mau witir masjid besar ini alhamdulillah ya ndak tuh di kubur. Ya, ndak tuh di apa Pak Imam? Tetap bandi deh Pak tarawih deh. Deh alhamdulillah tetap bandi. Jadi tidak terlalu banyak yang gugur. Dan mudah-mudahan kita bertahan di semifinal ini ya. Karena ini lagi 6 hari lagi masuk ke dalam bulan masa yang namanya ibkun minan nar, pelepasan dari api neraka. Jadi kita ini sekarang dalam era maghfirah pada panah Allah Ta'ala. Raih ini jangan sia-siakan. Di sinilah momennya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tempatkan posisinya? Patonga-tonga apa puasa ma Allah sepanjang ini 2 kali 10 ini ya. Kemudian malahnya bertarbih betul-betul karena Allah. Mudah-mudahan 10 ini ya di bawah semifinal ini kita masuk orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan 10 nanti tercatat sebagai hamba-hambanya yang masuk ke dalam ikun minan nar, dilepaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya pada itu nambah ceramah Pak, rombongan tim safari PGRI juga ini mungkin masih ada urusannya. Dan yang terakhir saya sampaikan sebuah ceramah ya. Judulnya ceramah kena di mukaddimah. Daerah apa nih? Mukaddimah kena di. Bukan di mana, pasti mau bukan di mana malah kesana. Yang dari sini, si cowok sini. Saya tahu persis Pak, masyarakat baru ini, terutama luluran Pak luluran selalu mengaji di Yolo Pak Imam, ya. Nolo itu loh pau-pau main dot tamanya, deh. Nolo mau main dot tama ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Suatu ketika, ya, saya tambah sedikit ini. Dalam majelisnya Rasulullah SAW, majelis zikir Rasulullah SAW, seolah-olah sahabat demi orang, ya, seolah-olah sahabat. Tiba-tiba di pintu berdiri seorang laki-laki yang gagah, tampan, bercahaya. Sepertinya laki-laki ini tidak ada tanda-tanda di wajahnya bahwa dia seorang musafir, melakukan perjalanan jauh, tidak ada. Lalu apa yang dilakukan laki-laki ini? Ya, dia tumuane dia. Andai lalu naita sahabat langsung tamat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepan lalu Nabi dirapatkan lututnya dengan lututnya Rasulullah. Lepas yama tamal lutina, kemudian sesudah itu liman dari malaikat nan lalu diutina Rasulullah, liman Rasulullah nala lalu diutina di tahu. Anda menerima uang. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Bea kabar apa sangat salah. Mau minabita al-Islam ya Rasul 5 rukun arkanul Islam khamsa wa qawaidud dini salasa. Ini perlu juga sampaikan ini ya. Dua rukunna salangan 5 tapi pegalanganna talui. Ya. Apa rukunna? Ya tentu Islam yang bandi Pak. Mak guru agama dia sang dia ya. Apa mengapa di UPT SD? Rukunna salang 5, sahada, sambaya, puasa, zakah, haji, itu 5. Tapi kawaid pergelangan ada 3. Al kawaidud dini salasa. Pergelangan Islam, rantai-rantai Islam itu ada 3. Apa mau? Sahada, sambaya, puasa. Keluar zakat, keluar haji. Kenapa? Karena tidak semuanya umat Rasulullah yang mampu melakukan zakat dan mampu melakukan ibadah haji. Jadi talu tu dia mayar talu mu peleye tas salam. Yere sakka haji ya anda tu tan atas salam memang dah mampu. Makanya arkan dengan kawaid berbeda. Dijelaskan itu Rasulullah seperti itu, maka jangan tinggalkan syahadat, salat dan puasa karena talu dia tidak membutuhkan finansial, tidak membutuhkan materi. Mau tiap apa wayumu, mau runna, mak mapatimbandi, malah tu yang pakai mas sembahyang. Mak buka mak puasa palaka kan andan doimu law mau itu diolona luluaremu naco mai manu pasti napa ukau. Hah? Pasti napa ukau. Tapi dah kalasi. Ini satu kalasi. Dia tu tahu biasa puasa ya. Melo isanga puasa lambai lau di tengah lalang seolah-olah berjalan sempoyongan. Seolah-olah padahal digena dia tahu dia ya. Puri misume kamarna pura nundu kopi. Pura mande pale wudu, pura marokok mani misum bilau. Orang-orang seperti ini menipu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan itu. Ya.
Jangan lakukan. Kalau kau tipu Allah, maka tunggulah pembalasan Allah nanti di hari kemudian. Kau tidak akan dapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah dijelaskan seperti ini, apa kata laki-laki ini yang mengatakan, "Sadaqta ya Muhammad." Tonga-tonga Pak Muhammad. Waktu nama wa sadaqta ya Muhammad, tanpa sangi mawa sahabat ini dia tahu. Iya metule yo tuan dia patongan mai tamandar nauji di Rasulullah atau apa si cocoi. Sesudah itu mengatakan sadaqta ya Muhammad, apa wa nabau mani ya Muhammad akhbirni minal iman, betoa kabar apa sangat iman. Tentu kita tahu semua arkanul iman sittatun, rukunna iman annangi. Ya, antum minabillah, percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada takdir baik khairi wa syarrihi, yaumul ba'su, annangi dia. Harus membukannya nih. Pura dia mau nabi tahu, mau boleh tahu sadaqta ya Muhammad, tonga-tonga apa. Ya. Kemudian lanjut, ya Muhammad, akhbirni adil ihsan. Betul kabar apa sangat ihsan. Mungkin di terakhir ceramah saya ini saya mau sendiri membahas sedikit sangat ihsan. Ini ihsan ini semua bahas. Kalau tadi Islam dengan iman itu jalur wilayah syar'i. Wilayah syar'i. Mau Nabi tak ihsan, tumpuane ia sangat ihsan anta abudallah ma musambay puamu ya. Seolah-olah muitai. Tapi mandai muita karena tidak kemampuanmu, tidak ada ilmunya, tidak ada pahammu, ngandat todokmu, annasayya lawemu, mana itu pun Allah Ta'ala. Itu sangat ihsan ya. Nah, wilayah ihsan ini adalah wilayah yang namanya ilmu batin atau ilmu tasawuf. Jadi jangan remehkan ilmu tasawuf, karena kapan kau tidak masuk ini jalurnya, maka ihsan itu kau tidak akan bisa mendapatkan rahasia di dalamnya. Nah, contohnya teman lebih hadirin. Contohnya di ihsan ya. Dia misalnya di Masjid Amin ini, ya Masjid Amin ini ada guru besar, ada ulama syar'i, Pak Kiai andang guru. Kalau dia itu selesai salat Isya, ya, maupun sambang Isya mau membawa beberapa kitab, anda dia malai jamaah, mau dia petulena sano. Siapa saja yang bertanya pasti walio. Pirane di pauna, mak mituleo pasti walio. Kalian bertanya pasti saya jawab, ada kata pasti. Cenderung hampir sama katanya Izzazil ketika Allah mengatakan ya Izzazil, ya sujudlah engkau kepada Adam, tapi tiba-tiba Izzazil tidak mau sujud dengan kalimat mau sujud puang ngapai ana khairum minhu malah bi'auna Adam. Ni dia kena dia ulama dia seolah-olah mau asal mituleu pasti wali, ada kata pasti. Camkan dalam diri, jangan pernah menganggap dirimu lebih mulia daripada orang lain, dan jangan pernah menganggap bahwa sesuatu apa yang kau dapatkan berdasarkan rasio dan kemampuanmu, kau mampu menantang semuanya itu. Jangan, dok malah. Walhasil, pura kena dia mauang ulama dia, nang guru dia, ustaz pitule, jaringan atau pitule, capuna jawab, capuna sa ina jawab. Tapan anda mulai tu pitule, anda mulian deh, anda mulian. Ya, nah membaca doa. Tapi tiba-tiba di sudut sana ada orang tua mengangkat tangan. Nang guru, Pak Kiai, malah tu atau tapi mau di nang guru ustaz. Malai ini tu mau weng apa betulemu? Masalah pandi ustaz. Salah pandi tu dia betulnya yang oleh. Paul memang masih kan nak baca doa nama malai tahu. Tapi mau dia tu mau weng. Ada pangan ustaz, ada pangan Pak Kiai. Dapat nang guru, ya lebih tulen dia salah pani, apa mau apa itu nak bawa dengan Allah Taala. Dia dari ustaz dia kiai syar'i berdasarkan kitab-kitab kata di depannya itu ada kitab Durratun Nasihin, ya, kitab Az-Zawajir, Daurah Al-Irsad, Burugal Muru dia nasa kita. Nah, woi. Mau mesra jawabannya adalah pitulen untuk weng, nanti lagi kita. Balisa. Masih itu dia. Nak pulang mau mitule pasti wali. Hah? Nggak cara dia. Akhirnya dia mau ngena dia ulama buang. Toweng pembalu masuk ya. Super. Si kita udah woyang. Ratusan saya punya kita di rumah mungkin dilarang dia jawabannya pada kita wawan dan dia larang. Mau itu ya iya iya ustaz. Akhirnya bubar. Boleh yang nang guru
Mau ni apa nama pilas tendo? Mana masiri? Mengapa? Dia pitule no tuawen dulu wali. Apa mai lo pitule? Pak yau lagi dulu wali nih pisan itu apa lo? Damu. Inna dia nawe kita. Semua kitab yang ada di rumahnya itu dia buka semua. Daura kitab dari kitab ini tidak ada yang dia dapatkan. Ya, dan jangan lolongan. Akhirnya kecewa. Mau amanah, mau pese malah amat Hindu. Akhirnya kita tahu ini na pese. Nah, wanita yang saleh, kalau kau lihat suamimu datang kecapean, kasihan, jangan kau biarkan terlentang sendiri, tapi dekati, pijit-pijit kaki jarinya, ke betis, ke paha. Yang penting jangan lewat naik. Ya, kecapean ya, kecapean. Sudah itu digena di dalam kegelisahan gunda gulana sakit, ya tiba-tiba tidur, matindo. Ya, dilalat tindona hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin Nabi kita, mani apa bali satendo, mau ya Rasulullah, mani autori masiri. Ngapai jam patule umatmu, ia lipitule na, petina bawa Allah Taala dan delai kita. Nawam itu apa melo bego di sana? Apa mau ano mitule mu walina pasti. Jangan kau pakai kata pasti. Pakai dengan insyaallah atau biiznillah. Itu pakai itu perguruan tinggi di SSTAE. Ya. Insyaallah biiznillah. Itu intinya. Akhirnya mau Rasulullah ada wali pisan ni, Pak. Pisan ni, Pak. Tapan la tindol na pisangin Nabi Muhammad SAW, pura na pisangin Nabi tapailala. Tapan ilala terus membuat amanah ndam itu masiri. Mengapa? Bisa mi. Apa? Ada boleh laweang. Dah boleh laweang. Tapana subuh. Lalu masih lagi. Dia bawa kita mau. Pandai tu membawa kita pada tulai lalang. Tapana pura sambasu, pura ma zikir bersama. Ini tahu no? Mayo. Apa wabit tulemu? Jadi ulangi deh. Mai ulangi. Gampas sana. Anda parli. Kami tu ya apa bawalina anak guru Pak Kiai. Maniye tena bawa Allah Taala dia. Ya, mapadupa ia anupura dapat tatu. Jawabannya simpel. Mapadupa ia anupura dapat tatu. Pernahkah tim safari pageri? Pernahkah tim safari pageri saya berjanji akan bertemu malam ini? Tidak pernah. Tapi jauh sebelum aku lahir, jauh sebelum ada, Allah sudah tentukan. Tapi malam inilah dapat dupai pun Allah Taala sita kepala dinas. Tidak pernah saya berjanjian, tidak pernah kirim surat menyurat, tidak pernah SMS. Wah kita ketemu di Masjid Amin Luyo, tidak pernah. Tapi hari ini Allah pertemukan, Allah buktikan sesuatu yang dia sudah tentukan. Ini pewangan ni, ingkan nana apa-apa ia pura dapat tatu pun Allah Taala, dapat dupai wong ini. Tapana pura mauan nang guru misaitena bawa Allah Taala dia. Dapat dupa iya pura dapat tatu, tapangan do toweno, tonga-tonga pai. Tapi anu nang guru, anu Pak Kiai, salawai toma pisangi olala tindo. Mane lumugur dari Kiai. Apa dia? Mana isam mana pisita la vita la tindo Masyaallah tabarakallah. Salu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata menduku itu mau de gena ulama dia masiri. Masiri apa na penduku luar biasa. Inilah ihsan. Inilah ihsan. Sembahlah Allah anta'budallaha ka'annaka tara. Fa mandai mu sembah pun Allah Taala seolah-olah muita mandai muita annasaina itu. Itulah yang dilakukan oleh orang di sana tadi orang tua. Akhirnya gena dia Kiai ini ustaz dia menduku minta saw ndam milai itu ngaweno. Siapa itu? Memang Allah mengutus dia untuk menguji bahwa hati-hati. Jangan pakai kata pasti, jangan pakai rasiomu, akalmu, karena akalmu ada batasnya. Dia manini paisangan, tidak mampu dicerna oleh otakmu. Ada sesuatu yang memang membutuhkan ilmu kalbu, ilmu batin, ilmu fuad, ilmu rahasia. Inilah yang dimaksud ihsan. Apa ini? Jajaran inilah yang dimaksud ilmu tasawuf. Jarimu anda pertama itu misah. Lebih hadirin. Oleh karena itu, jangan berbangga dengan ilmu syariat, tapi berbanggalah beberapa ilmu-ilmu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan itu diperuntukkan untuk kita. Mudah-mudahan untuk lebih hadirin dengan hikmah yang singkat ini
Hilangkan sifat ego dalam diri kita. Jangan memastikan sesuatu tetapi pakailah insyaallah atau biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada masyarakat Desa Baru khususnya, berbangga malam ini kita bertemu dengan Tumalabita Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Wali Mandar sekaligus safari Ramadan malam ini, malam ke-14 ya lepas itu pengelola taala silambia. Pak Igen atuh heran ini terus menjulat ceramah apa silambi tahu ternyata ceramahnya alhamdulillah walaupun hanya dibacakan singkat tapi memenuhi syarat. Apa itu intinya? Bahwa salah satu intinya di dalam bahwa bangun solidaritas, bangun kebersamaan. Jangan kita berpisah, jangan kita bercerai-berai. Apapun program pendidikan di Kabupaten Pulau Wali Mandar, mari kita bangun, kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak Pulau Wali Mandar khususnya di Kecamatan Luyo ini insyaallah akan menjadi generasi yang cerdas, generasi yang diharapkan oleh bangsa orang tua kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullah. Allahumma wafi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.